Shalom anak-anak yang terkasih, selamat datang di Sekolah Minggu Online GKY Kuta Bali. Anak-anak yang terkasih, apa kabarnya? Langsung berharap kita semua dalam perlindungan Tuhan, dijaga dan disertai dalam setiap hal yang kita lakukan. Hari ini kita bersyukur kita boleh kembali dapat berjumpa. Kita akan bersama-sama menaikkan setiap ujian kita dan merenungkan firman Tuhan di dalam sekolah minggu kita hari ini. Sudah siap semuanya? Good. Kalau semua sudah siap, mari kita siapkan hati kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan untuk ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk pertolongan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang masih terus kami rasakan hingga saat ini. Tuhan menjaga kami, Tuhan memelihara kami, Tuhan memimpin kami dalam segala hal dan telah kami lakukan sepanjang 1 minggu ini. Saat ini Tuhan, kami mau memulai akan ibadah kami. Tuhan yang tolong, Tuhan yang sertai, agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami boleh dapat menaikkan pujian kami dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk anak-anak yang terkasih, kita naikkan pujian pertama kita, Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup bersukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup bersukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Nah, adik-adik yang terkasih, kita mau menaikkan satu pujian, ya. Satu pujian yang boleh mengisahkan tentang bahwa Tuhan kita yang selama ini kita sembah, yang selama ini kita puji dan puja adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa, dan tidak ada satupun yang dapat menandingi kebesaran dan kehebatan Tuhan kita. Jadi seharusnya kita harus bangga, kita harus bersyukur karena memiliki Tuhan yang begitu besar. Kita naikkan pujian Allahku besar. Ikuti gerakan loso ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, sungai miliknya, gunung miliknya, bulan bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Benar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, tiada yang mustahil bagi dirinya. Yuk penuh dengan semangat bersukacita kita naikkan pujian ini sekali lagi. Allahku besar. Mari bersukacita bersama. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi
baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, sungai miliknya, gunung miliknya, bulan bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Sekali lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, sungai miliknya, gunung miliknya, bulan bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ya, adik-adik yang terkasih, Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang besar, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu baik bagi setiap kita. Dia mengasihi setiap kita. Mari kita mau terus memuji nama Tuhan dengan penuh sukaria. Kita mau katakan, Tuhan Yesus baik. Masih dengan penuh sukacita, bersukaria bersama kita naikkan pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semua katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Dengan semangat, Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ada amin adik-adik bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang baik. Ya, mari kita mulai bersukacita karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Nah, anak-anak yang terkasih, sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita hingga saat ini, kita mau membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer bank, melalui nomor rekening yang tertera, maupun juga melalui scan QR Code. Nah, untuk menjadi perhatian kita bersama bahwa kita harus memberikan kode 3 di akhir dari nominal yang akan kita berikan. Misalnya 10.000, maka akan menjadi 10.000 tiang. Oke anak-anak? Yuk mari kita mempersiapkan persembahan kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa
siapa? Karena Yesus ku istimewa. Alkitab mengatakan ku istimewa karena Yesus ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Sekali lagi, tapi darah Yesus, tapi darah Yesus. Sekali lagi, tapi darah Yesus. Anak-anak yang terkasih, mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan boleh memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami sukacita, dan terlebih Tuhan boleh memberkati pekerjaan dan usaha dari setiap orang tua kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, dan saat ini kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Biarlah Tuhan boleh memberkati persembahan ini, dan juga Tuhan boleh terus mengajarkan kami untuk terus bersyukur dan memberikan yang terbaik atas segala hal yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah persembahan kami, dan inilah doa setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, langsung aja kita semua untuk tenangkan diri kita. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita minta Tuhan penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Sekali lagi. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Siapkan hati, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat siang semuanya. Apa kabarnya Papa Mama, anak-anak, Mbak dan Sus semuanya di rumah? Semoga yang ada di rumah saat ini dalam keadaan sehat-sehat terus ya. Senang sekali hari ini Lause bisa kembali menemui kalian. Dan hari Minggu siang ini, seperti biasanya, kita semua akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan Lause mau ajak anak-anak di rumah, sekarang duduk yang rapi dulu ya. Gak boleh
ada yang makan lagi, atau ada yang lagi minum, atau yang lagi pegang-pegang mainan. Gak boleh ya. Yuk duduk yang rapi dan tenang. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa dahulu. Ikutin Lause ya. Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, selamat siang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan sudah memberikan kesempatan lagi satu hari buat kami, anak-anak-Mu, kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, siap-siap ya. Masih ingat gak? Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, siapa namanya? Depannya huruf A. Siapa? Iya, Adam. Dan kemudian Tuhan memberikan satu teman untuk Adam, namanya Hawa. Anak-anak, Adam dan Hawa ini kemudian jatuh ke dalam dosa karena mereka tidak taat dengan perintah Tuhan, dan mereka tergoda oleh bujukan dari iblis yang datang dalam bentuk ular. Iblis membujuk mereka untuk memakan buah pengetahuan baik dan benar yang dilarang sama Tuhan. Dan akhirnya Hawa tergoda untuk mengambil buah itu dan memakannya. Dan Adam juga ikut memakan buah tersebut. Nah, setelah Adam dan Hawa makan buah tersebut, mereka jatuh ke dalam dosa. Setelah Adam dan Hawa ini jatuh ke dalam dosa, Tuhan kemudian menegur Adam dan Hawa dan akhirnya menghukum Adam dan Hawa beserta si ular secara adil. Tiga-tiganya dapat hukuman. Ular berjalan dengan perutnya, kemudian Hawa ketika melahirkan seorang anak, dia akan menderita kesakitan. Dan Adam harus bekerja keras setiap hari untuk mendapatkan makanan dan minuman. Jadi, walaupun manusia pertama ciptaannya sudah jatuh ke dalam dosa dan Allah kita sudah menghukumnya, tapi Allah tidak pernah meninggalkan manusia ciptaannya ini. Allah tetap mengasihi manusia ciptaannya ini yang sudah berdosa. Dan manusia ciptaannya itu gak cuma Adam dan Hawa, termasuk kita, termasuk Lause, termasuk anak-anak di rumah, termasuk papa mama yang ada di rumah, masuk Mbak, Sus, semuanya. Bapak kita di sorga mengasihi semua manusia. Dan karena kasihnya ini, Bapa kita di sorga menjanjikan seorang juru selamat untuk menyelamatkan kita, manusia-manusia yang sudah berdosa ini. Dan janjinya itu anak-anak ada tertulis di dalam Alkitab. Minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang janji Bapa kita di surga ini, ada di Yesaya 9 pasalnya yang kelima, dan waktu itu kita sudah baca bareng-bareng ya. Dan kemudian anak-anak, kedatangan juru selamat ini dipersiapkan oleh Bapa kita di surga melalui keluarga-keluarga yang sudah dipilih sama Tuhan, keluarga-keluarga yang memang taat kepada Allah, keluarga-keluarga yang selalu mendengarkan apa kata Allah. Dan kita sudah belajar kan mengenai keluarga-keluarga itu sebelumnya. Ada keluarganya Nabi Nuh, ada keluarganya Bapak Abraham, kemudian ada keluarganya Bapak Ishak, dan ada keluarganya Bapak Yakub. Ada juga keluarga-keluarga lainnya, keluarga-keluarga yang Lause yakin juga taat sama Tuhan, percaya sama Tuhan, seperti keluarga anak-anak di rumah, keluarga Lause, keluarganya Muse, dan keluarga teman-teman kalian yang taat dan takut sama Tuhan. Nah, anak-anak, dari keluarga-keluarga ini akhirnya
Bapa kita yang kekal yang ada di surga mengirimkan anaknya yang tunggal melalui sebuah keluarga, yaitu keluarganya Bapak Yusuf dan Ibu Maria yang tinggal di kota Nazaret. Melalui Ibu Maria inilah Sang Juru Selamat lahir, yaitu Yesus Kristus. Dan kita juga sudah belajar bagaimana Yesus Kristus kemudian bertumbuh menjadi besar, dan pada usianya yang ke-12 tahun, anak ini begitu cinta pergi ke bait Allah. Sehingga suatu hari saking senangnya Yesus ini pergi ke bait Allah sampai dia lupa ikut papa mamanya pulang ke kota Nazaret. Semakin lama Tuhan Yesus ini semakin besar, dan akhirnya Bapa kita di surga juga mempersiapkan satu keluarga lagi yang kemudian anak yang dilahirkan dari keluarga ini nantinya akan menjadi seseorang yang akan berjalan mendahului Sang Juru Selamat Yesus Kristus untuk membuat banyak orang bertobat dan memberikan pengertian tentang berita keselamatan. Kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak siapa orangnya? Yuk kita lihat aja kisah orang ini ya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka." adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah."
Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. dan Yohanes pun menurutinya. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, anak-anak, udah tahu ya siapa orangnya? Iya, dia adalah Yohanes. Yohanes ini lahir dari keluarganya Papa Zakaria dan Ibu Elizabeth. Dan anak-anak, pada saat Yohanes lahir ke dunia ini, dia sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi seseorang yang akan berjalan mendahului Yesus Kristus. Dan Yohanes ini akan membuat banyak manusia-manusia berdosa yang ada di sekelilingnya mendengarkan berita tentang keselamatan yang akan dibawa oleh Sang Juru Selamat. Kemudian dari cerita Yohanes Pembaptis ini, kita juga bisa melihat begitu besar kasih Bapa kita di surga kepada kita, sampai Bapa kita itu mengirimkan anak satu-satunya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk lahir ke dunia. Dan pada saat Yesus lahir ke dunia, Yesus Kristus ini mendapatkan tugas pelayanan yang cukup berat. Dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita dari kenakalan-kenakalan yang sudah kita perbuat. Terus dari cerita Yohanes Pembaptis, kita bisa melihat anak-anak, saat itu begitu banyak orang datang mendengarkan apa yang Yohanes katakan tentang kedatangan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Padahal saat itu orang-orang ini juga belum pernah ketemu sama Tuhan. Mereka juga gak tahu seperti apa Tuhan Yesus itu. Gak pernah ketemu, gak pernah lihat orangnya. Tapi mereka yakin dan percaya dengan apa yang diceritakan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, Lawson mau bilang sebenarnya posisi orang-orang yang ada pada zaman Yohanes Pembaptis itu sama dengan kita saat ini, anak-anak. Sebab kita juga gak tahu Tuhan Yesus itu seperti apa. Kita gak pernah ketemu. Tapi kita jauh lebih beruntung dari orang-orang itu. Kenapa Lawson bilang kayak gitu? Karena saat ini kita tuh bisa langsung ketemu sama Tuhan Yesus sebenarnya. Loh, dengan cara apa Lawson? Iya, kita bisa langsung tahu Tuhan tuh mau ngomong apa sama kita, anak-anak. Dari mana? Dari Alkitab. Kenapa Lawson bisa bilang begini? Karena Lawson sendiri pernah merasakan bagaimana Tuhan itu pernah bicara langsung ke Lawson. Jadi satu hari Lawson pernah mendapatkan masalah. Terus waktu Lawson lagi sedih karena masalah itu, Lawson asal membuka Alkitab ini. Dan halaman yang terbuka saat itu adalah jawaban dari permasalahan yang Lawson sedang hadapi saat itu. Jadi pada saat Tuhan berbicara langsung ke Lawson melalui firman-Nya yang ada di dalam Alkitab, itu membuat Lawson yakin kalau Tuhan itu ada dalam hidup Lawson dan Dia adalah Sang Juru Selamat untuk menyelamatkan Lawson. Jadi anak-anak, hari ini Lawson mau ajak kalian semua di rumah untuk rajin membaca Alkitab. Buat kalian yang masih kecil-kecil yang belum bisa baca, boleh minta tolong papa mama
untuk bantu menceritakan isi Alkitab ini ke kalian sebelum tidur. Dan juga ada cara lain anak-anak. Kita bisa setiap mau sekolah minggu nih, kita datang dengan penuh sukacita, siap-siap duduk untuk mendengarkan firman-Nya, untuk mendengarkan apa yang akan diceritakan oleh lause-lause sekolah minggu. Dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa ngobrol sama Bapa kita di surga? Dari mana? Berdoa anak-anak. Harus rajin berdoa. Mengucap syukur, mengucap terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah berikan buat kita. Maupun itu keadaan susah ataupun keadaan senang, kita tetap harus berterima kasih. Yuk anak-anak, Lause mau ajak kalian semua hari ini yang ada di rumah untuk melakukan 3 hal tersebut. Yang pertama, rajin membaca Alkitab. Yang kedua, rajin mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga, rajin berdoa. Ya, kalau kalian terus rajin melakukan 3 hal yang tadi sudah Lause ajarkan, kalian nanti ya akan merasakan kalau Tuhan Yesus itu dekat banget sama kita, ada di dalam hati kita setiap hari. Yuk anak-anak, semuanya pasti bisa melakukan 3 hal yang sudah tadi Lause ajarkan. Papa Mama jangan lupa ya bantu anak-anaknya. Oke semuanya? Dan sekarang kita buktikan kalau kita sayang sama Tuhan kita. Dengan cara apa? Yuk sama-sama kita ucapin ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Isinya adalah kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jangan lupa PR ayat hafalannya, dibuat videonya, sama lembar kerja aktivitasnya juga dibuat ya. Terus minta tolong papa atau mama untuk mengirimkannya ke WhatsApp grup masing-masing kelas kalian. Yuk sekarang semuanya duduk yang rapi. Kita ambil sikap yang sopan. Kita mau tutup ibadah kita hari ini ya. Ikutin Lause berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar hari ini. Tuhan, kami sudah belajar bagaimana Tuhan begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau mempersiapkan segala sesuatunya melalui keluarga-keluarga yang sudah ada dan juga melalui keluarga kami. Engkau mengirimkan anak-Mu yang tunggal Tuhan sebagai juru selamat kami, untuk menebus dosa kami, untuk menebus kenakalan-kenakalan kami dengan mati di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan cinta-Mu kepada kami, walaupun kami masih nakal, walaupun kami masih terus kadang-kadang lupa dan mengulang perbuatan nakal kami. Tuhan ampuni dan bimbing kami Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau tolong keluarga kami, supaya Papa Mama bisa membimbing dan mengarahkan kami menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mohon kiranya Tuhan juga mau selalu lindungi keluarga kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya apa yang kami perbuat satu persatu dalam rumah ini adalah semua perbuatan baik yang Engkau mau Tuhan. Tuhan tolong jadikan kami anak-anak yang selalu rajin berdoa, yang selalu penuh sukacita datang untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau hidup kami Engkau pimpin terus, supaya kami juga bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tolong kami satu persatu, supaya semakin hari dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami bisa merasakan betapa Engkau hadir dalam hati kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu, Engkau sudah menebus dosa kami. Engkau sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Bapa, doa kami ini hanya ke dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa anak-anak di lain waktu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom anak-anak yang terkasih.
Tidak terasa, minggu depan kita akan merayakan sebuah hari yang begitu spesial bagi umat manusia. Ada yang tahu hari apa itu? Ya, benar sekali anak-anak yang terkasih. Minggu depan kita akan merayakan sebuah hari yang begitu spesial, di mana pada hari Jumat kita akan merayakan atau memperingati akan momen kematian Kristus di atas kayu salib untuk menebus setiap kita dari dosa-dosa kita. Dan pada hari Minggunya kita akan memperingati akan hari raya Paskah, hari kebangkitan Kristus dari kematian yang mengalahkan maut. Untuk itu, anak-anak yang terkasih, Lause mengundang setiap kita untuk boleh mengikuti akan acara perayaan Paskah Sekolah Minggu GKI Kuta Bali yang diadakan pada tanggal 4 April 2021 jam 12 siang melalui Zoom meeting. Mengundang juga setiap orang tua untuk dapat mendampingi anak-anak yang terkasih. Dan pada sore harinya seperti biasa kita akan membagikan bingkisan bagi anak-anak sekalian pada jam 5 sore hingga jam 6 sore, sekaligus membagikan setiap aktivitas yang harus dilakukan sepanjang bulan April. Untuk itu kami mengundang untuk semua orang tua untuk boleh dapat mendampingi dan mengajak anak-anaknya untuk mengambil bingkisan tersebut di gereja secara drive-thru dari jam 5 sore sampai jam 6 sore, dan juga mengajak orang tua untuk boleh dapat mendorong dan juga mengajak setiap anaknya untuk boleh dapat mengerjakan setiap aktivitas yang diberikan, di mana orang tua boleh dapat membimbing dan mengarahkan mereka dan berdiskusi bersama dengan mereka dalam setiap aktivitas-aktivitas yang diberikan kepada setiap mereka. Untuk itu, sampai jumpa di hari Minggu tanggal 4 April 2021 jam 12 siang dalam perayaan dan jam 5 sore dalam pembagian bingkisan Paskah. Sampai jumpa anak-anak yang terkasih. God bless you.